Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengupload soal pretest dan posttest pada LMS e-learning Universitas Pamulang. Oke, hal yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu harus membuka browsernya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya adalah Bapak Ibu langsung mengakses kursnya di link moodle.unpam.ac.id, kemudian login menggunakan user yang sudah ditentukan, kemudian login. Nah, hal yang pertama disajikan atau tampilan yang bakal Bapak Ibu dapatkan adalah seperti ini di tampilannya. Nah, untuk melihat bagaimana list modul pembelajarannya, Bapak Ibu tinggal mengklik saja dashboardnya. Nah, setelah mengklik dashboard, Bapak dan Ibu akan disajikan tampilan list mata kuliahnya atau modul pembelajarannya. Nah, di sini saya akan membuat atau mengupload soal pretest untuk mata kuliah komunikasi data. Nah, seperti ini. Saya klik. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, pada tampilan ini adalah tampilan defaultnya. Untuk bisa melakukan editing atau upload data ke dalam pertemuan, masing-masing pertemuan, Bapak dan Ibu harus turn on editingnya. Itu ada di sebelah pojok kanan atas. Nah, akan disajikan tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, kebetulan untuk pertemuan 1 sudah saya buat seperti ini contohnya. Nah, pada pertemuan 1 yang saya lakukan adalah membuat tes awal pertemuan 1. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Karena posisinya udah saya buat, jadi saya harus melakukan editing, yaitu di bagian editing quiz. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nanti sudah membuat dan sudah meng-save, terus ada yang mau diedit di pertemuan yang sudah terlewatkan atau sudah dibuat, tinggal diklik saja editing quiznya di pojok kanan atas. Nah, tampilan seperti ini. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Untuk poin yang harus kita perhatikan adalah maksimum grade-nya. Nah, pada model ini secara default untuk pertemuan pertama atau pertemuan 1 dia sudah disetting 100% dan sudah di checklist shuffle-nya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa di checklist shuffle-nya untuk merandom. Nah, di sini ada 5 soal pertemuan awal atau pertemuan pertama. Nah, pada pembuatan soal ini secara default jumlahnya adalah maksimum di sini itu adalah 1 per soal. Jadi kita harus merubahnya secara manual. Yaitu dengan cara tinggal Ibu Bapak klik di sini, tinggal dirubah ke 20. Seperti ini. Nah, kenapa dirubah ke 20? Karena kita mengacu pada maksimum grade-nya, yaitu 100. Jadi, dengan adanya 5 soal yang kita buat, jadi untuk mendapatkan maksimum grade 100, kita kasih poin 20, 20, 20, 20, dan 20. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, kita tinggal meng-save-nya. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai membuat soal pretestnya seperti ini, nah ini karena pertemuan 1 ini sudah saya buat, nah nanti akan saya berikan contohnya untuk pembuatan soal di pertemuan keduanya. Nah, seperti ini. Ini adalah pertemuan pertama. Terus di sini ada pertemuan terakhir. Nah, hal atau langkah yang sama Bapak Ibu lakukan untuk melakukan editing adalah edit quiznya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, bedanya ketika Ibu Bapak membuat tes akhir pertemuan, hal yang dilakukan adalah meng-add from question bank. Nah, jadi ketika Bapak dan Ibu membuat pretest awal, yang dilakukan adalah add a new question.
Nah, ketika di soal post test, yang dilakukan adalah add from question bank. Nah, jadi seperti ini. Jadi akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu ada P1 sampai 5 soal, tinggal Bapak Ibu add selected question to the quiz. Nah, seperti itu. Karena sudah saya buat, jadi saya tidak menambahkannya lagi. Nah, oke. Jadi poinnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini dibuat, dan jangan lupa disesuaikan juga jumlah maksimum grade-nya harus 100. Jika di sini ada 10, itu harus dirubah ke 100 dulu. Begitu juga disesuaikan dengan poin-poin yang ada di soalnya. Nah, selanjutnya adalah setelah selesai melakukan konfigurasi di tes awal dan tes akhir, selanjutnya adalah memberikan batasan untuk modul satunya, itu modul digitalnya. Nah, kenapa dibuat batasan? Ya, fungsinya adalah mahasiswa tidak bisa melakukan download modul digital sebelum mengerjakan tes awal pertemuan ini. Oke, seperti ini, edit setting. Nah, seperti ini. Yaitu ada di restrict access. Nah, ini contoh yang sudah saya buat, tinggal dirubah di tes awal pertemuan 1 aja. Tinggal di save, jangan di add lagi tapi langsung di save aja. Oke. Nah, kalau selesai, untuk pertemuan 1 sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat soal atau mengupload soal pretest di pertemuan kedua. Nah, ini adalah pertemuan kedua. Nah, di pertemuan kedua, nah ini seperti ini. Tinggal di edit quiz. Nah, jadi setelah Bapak Ibu masuk ke sini, tinggal di add new question, pilih yang multiple choice-nya, tinggal di add. Nah, karena ini pertemuan 2, saya kasih indikasi question name P2. Oke, kita lanjut ke bagian soalnya. Ini ada pertemuan kedua. Kita copy soalnya dulu. Nah, pada transmission ini adalah jawaban yang benar, jadi tinggal kita memberikan grade-nya bahwa itu jawaban yang benar. Seperti ini. Nah, jadi choice 4 adalah transmission, jawaban yang benar, jadi kita tinggal memberikan grade. Kalau sudah, tinggal save aja. Nah, sini kita sudah membuat 2 soal, jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan lagi 3, dan karena soalnya 5 jadi sampai 5. Nah, jangan lupa dirubah lagi poinnya di sini. Ini karena soalnya 5 jadi dikasih poinnya 20-20. Oke. Nah, ini tinggal kita save aja. Nah, selanjutnya langkahnya adalah sama Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu add aja new question. Kalau sudah sampai 5, selanjutnya kita membuat tes akhir pertemuan 2. Nah, tinggal langkah yang sama dilakukan lagi, edit quiz. Nah, di sini sudah ada pertemuan 1 yang tadi sudah saya upload. Tinggal kita rubah di sininya. Nah, karena tadi saya sudah membuat 2 soal di pretest, tinggal saya tambahkan add from bank question. Nah, ini Bapak Ibu, kita tinggal mengecek list ini dan tinggal kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini ada 2, tinggal kita rubah lagi di sini. Dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita akan membuat restrict-nya.
atau biasanya di pertemuan 2 ini belum disetting timingnya. Oke. Untuk men-setting timingnya adalah kita masuk ke sini Bapak Ibu. Nah ini tadi sudah saya setting. Nah yang harus dilakukan adalah ke edit setting dan setting di timingnya. Nah ini tinggal di enable aja, kita tinggal ngasih 15 menit untuk pertemuan pertamanya, tinggal kita save seperti itu. Jadi untuk pertemuan 2 dan seterusnya kita lakukan edit settingnya secara manual. Oke, selanjutnya adalah melakukan restricted atau batasan. Di modul 2 ini sudah saya lakukan juga. Caranya adalah seperti ini. Kita klik modulnya, kita klik kanan, edit setting juga. Nah, di sini ada restricted. Seperti ini. Nanti tinggal di add. Atau contohnya kita hapus saja. Restrict access. Nah, tinggal add restriction, activity completion. Tinggal dipilih aja. Karena ini pertemuan 2, jadi tes awal pertemuan 2. Langsung di save aja. Nah, selesai. Nah, itulah langkah-langkah yang harus dilakukan Bapak Ibu. Semoga bisa membantu. Cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.